Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Isabella Muido, NIM 17230300027. Saya dari kelas B reguler sore semester 7. Baik, saya akan melanjutkan review saya yang ke-7 dengan mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan tema pendekatan sosial untuk masalah sosial. Saya akan melanjutkan pembahasan yang ke berikutnya. Sejarah teori masalah sosial. Biasanya, masalah sosial telah dianggap sebagai situasi sosial yang besar jumlah pengamat yang dirasa tidak sesuai dan perlu perbaikan. Amerika Serikat awal sosiologi menerapkan model medis pada analisis masyarakat untuk menilai apakah beberapa patologi hadir. Menggunakan apa yang dianggap sebagai kriteria universal karena normalitas. Sosiologi umumnya beranggapan bahwa timbul masalah sosial dari orang jahat tidak menyesuaikan diri dengan orang yang tidak normal karena laki-laki didefinisi tol atau gangguan mental, kurangnya pendidikan atau sosialisasi yang tidak tuntas. Ahli patologi sosial ini karena mereka menganggap itu sebagai norma dasar masyarakat memiliki cara universal memandang masalah sosial sebagai perilaku atau tatanan sosial masalah yang mengganggu tatanan moral. Bagi mereka, tatanan moral masyarakat Amerika Serikat menentukan perilaku seperti alkoholisme, bunuh diri, pencurian, dan pembunuhan sebagai masalah sosial lains. Tetapi pendekatan ini tidak memperhitungkan kompleksitas yang melekat pada masyarakat yang beragam. Dalam variasi pendekatan absolut, sosiologi pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an difokuskan pada kondisi masyarakat yang memupuk masalah. Masyarakat menjalani perubahan cepat dari proses migrasi, urbanisasi, dan industri dianggap memiliki kantong disorganisasi sosial. Area tertentu dari kota-kota yang mengalami perubahan paling cepat, misalnya ditemukan mengalami tingkat kejahatan, kehancuran keluarga, dan mental yang tidak profesional gangguan. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak sosiolog telah kembali ke studi masalah lain oknum-oknum yang melanggar harapan masyarakat. Yang modern studi tentang penyimpangan dikembangkan dalam dua arah. Yang pertama, mencari sumber penyimpangan dalam struktur sosial. Sosiolog melihat penyimpangan sebagai akibat dari konflik antara tujuan masyarakat yang ditentukan secara budaya atau seperti sukses dan hambatan untuk mendapatkan yang dihadapi beberapa kelompok. Yang relatif baru berfokus pada peran masyarakat dalam menciptakan dan mempertahankan penyimpangan melalui pelabelan orang-orang yang dipandang tidak normal. Reaksi masyarakat dipandang sebagai kunci dan menentukan apa masalah sosial itu dan siapa yang menyimpang. Baru-baru ini beberapa sosiolog mencoba mengingatkan orang lain tentang masalah ini, sifat dari masalah sosial itu sendiri. Ini Orich menekankan sifat subjektif dari masalah sosial. Mereka mengatakan itu apa didefinisikan sebagai masalah sosial yang berbeda menurut penonton dan waktu. Polisi untuk misalnya tidak selalu dianggap sebagai masalah sosial. Perspektif ini juga meneliti bagaimana fenomena tertentu dapat didefinisikan sebagai masalah sosial. Misalnya, berfokus pada bagaimana sekelompok orang secara aktif mempengaruhi definisi tersebut. Dari uraian singkat ini mengungkapkan bahwa beberapa masalah yang harus ditangani dalam mempelajari masalah sosial. Yang pertama, sosiolog mengalami kesulitan untuk menyetujui suatu definisi equate dari masalah sosial. Masih ada perdebatan tentang unit analisis. Jika situasi seperti pengangguran merupakan masalah bagi sebuah individu atau individu yang terpencar-pencar, itu adalah masalah pribadi. Tetapi jika tidak cara kerja tersebar luas, mempengaruhi banyak orang di suatu wilayah atau
wilayah masyarakat itu adalah masalah publik atau masalah sosial. Yang berikut masuk ke pendekatan sosiologis untuk masalah sosial. Yang berikutnya itu masalah tentang definisi masalah sosial. Ada realitas objektif dari masalah sosial, kondisi dalam masyarakat seperti kemiskinan dan rasisme institusional yang menyebabkan penderitaan materi atau psikis mencari segmen tertentu dari populasi. Ada fenomena sosiokultural yang mencegah sejumlah besar peserta sosial berkembang dan menggunakan potensi penuh mereka. Ada perbedaan antara apa sebuah negara seperti yang seharusnya diperjuangkan oleh Amerika Serikat atau kesetaraan kesempatan justice atau demokrasi dan kondisi aktual di mana banyak rakyatnya tinggal dan orang-orang mengotori sarang mereka sendiri melalui polisi dan penggunaan sembarangan sumber daya alam. Pendekatan normatif ini mengasumsikan bahwa beberapa jenis tindakan cenderung dianggap merusak dalam konteks apapun. Karena itu, salah satu tujuan dari buku ini ada beberapa bahaya yang dalam mendefinisikan masalah sosial secara objektif. Yang paling jelas adalah subjektivitas selalu ada untuk mengidentifikasi fenomena bukan karena masalah menyeratkan bahwa itu kurang dari beberapa standar. Kita lihat dari kondisi sosial. Jenis masalah sosial yang kedua yang ditekankan dalam teks ini melibatkan kondisi yang menyebabkan penderitaan psikis dan materi untuk beberapa kategori orang di Amerika Serikat. Di sini fokusnya adalah bagaimana masyarakat beroperasi dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak di bawah pengaturan yang sudah ada. Dengan kata lain, apa prasangka sistem? Bagaimana pahala sosial didistribusikan? Karena dari problem sosial, problem sosial jenis ini mengakibatkan penderitaan batin dan materi. Dengan demikian, pengaturan masyarakat dapat dapat tenggorokan dengan cara yang tidak responsif terhadap banyak kebutuhan manusia. Sebagai tolak ukur mari kita berasumsi dengan Abraham Maslow bahwa seluruh umat manusia memiliki satu set kebutuhan dasar yang sama. Kebutuhan dasar untuk tempat bernaung dan pangan, keamanan, dukungan kelompok, asem, rasa hormat dan aktualisasikan diri. Ketika kebutuhan ini digagalkan, ketika perawatan kesehatan tidak didistribusikan, ketika hukum pajak berlaku bagi jutaan orang, ketika hukum pajak mengizinkan sebuah bisnis untuk menghapus 50% dari US dollar makan siang, tetapi melarang seorang sopir truk untuk menulis sebuah sandwich bologna ketika yang pemerintah dijalankan oleh beberapa orang untuk kepentingan segelintir orang. Yang berikut masalah sosial dalam sudut pandang global. Fasilitas perawatan anak yang aman dari pemerintah, fasilitas perawatan anak yang diperpanjang, liburan berbayar dan tunjangan pensiun yang baik, termasuk perawatan jangka panjang jika diperlukan. Di sini kita melihat ada kebijakan sosial, masalah khusus dan kebijakan sosial. Perbedaan politik ekonomi pada masyarakat tidak muncul begitu saja dari peristiwa acak dan pilihan tanpa tujuan yang kuat dalam kebijakan kerajaan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Dan dalam konteks peristiwa sejarah, kendala anggaran dan nilai Ike berbicara tentang ketidaksetaraan. Claude Cesar dan rekan-rekannya dari Fakultas Sosiologi Universitas California. Demokrasi ini berarti bahwa ketimpangan yang memiliki orang Amerika adalah dalam ukuran yang signifikan hasil historis dari pilihan kebijakan Amerika atau setidaknya wakil Amerika. Di Amerika Serikat hasilnya adalah masyarakat yang jelas tidak seimbang. Tangga kami adalah menurut standar demokrasi makmur dan bahkan standar sejarah Amerika baru-baru ini.
Kebijakan sosial adalah tentang desain, tentang menetapkan tujuan dan menentukan sarana untuk mencapai mereka. Apakah kita ingin melakukan regulate dan melindungi lebih juga. Ada kecenderungan yang sangat kuat untuk individu, orang awam, polisi, hakim, pembuat hukum, dan ilmuwan sosial untuk mengenali masalah sosial dan obat resep dari perspektif individualitis. Misalnya mereka mempersalahkan orang itu sebagai orang miskin tanpa menyinggung tentang penyalahguna kekayaan dan sebagainya. Yang berikut masalah sosial ekonomi politik. Karl Marx adalah salah satu teori sosial terbesar dalam sejarah. Ide-idenya telah menyolot kaum revolusioner dan revolusi. Tulisan-tulisannya memiliki dampak yang sangat besar pada tiap ilmu sosial. Kontribusi intelektualnya dalam bidang sosiologi mencakup pengembangan model konflik masyarakat, teori perubahan sosial berdasarkan antagonisme antara golongan sosial, pemahaman bahwa utama berasal dari produksi ekonomi, keprihatinan mengenai asal-usul sosial dari keterasingan. Marx percaya bahwa dasar tatanan sosial di setiap masyarakat adalah produksi barang-barang ekonomi. Apa yang diproduksi, bagaimana diproduksi, dan bagaimana ditukar menentukan perbedaan dalam kekayaan, kekuasaan, dan status sosial masyarakat. Marx berpendapat bahwa karena manusia harus mengatur kegiatan mereka untuk memberi pakaian, memberi makan, dan menempatkan diri di sana. Setiap masyarakat dibangun di atas dasar ekonomi. Bentuk yang dipilih orang untuk memecahkan masalah ekonomi dasar mereka akan menurut Marx pada akhirnya yang akan menentukan hampir segala sesuatu dalam struktur sosial, membentuk struktur keluarga, pendidikan, dan agama. Dalam pandangan selalu mengungkapkan ke pengaturan ekonomi yang mendasarnya. Karena memiliki produksi, kelas sosial yang berkuasa